Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Jadi ini adalah part pertama atau pertemuan pertama pembelajaran daring matematika untuk kelas 9 SMP atau MTS. Kita mulai dari bab yang pertama tentunya, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akarnya. Sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami konsep bilangan berpangkat dan cara untuk menggunakan notasi pangkat secara baik dan benar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bilangan berpangkat, cara untuk menyelesaikannya, dan juga contoh-contoh soalnya, di sini kita akan bahas terlebih dahulu apa itu perpangkatan. Ternyata, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, kata kuncinya adalah perkalian berulang. Nah, perpangkatan memiliki bentuk umum, yaitu ini, A berpangkat N. Karena perpangkatan adalah perkalian berulang, artinya A pangkat N itu adalah perkalian berulang A sebanyak N kali. Yang akan kita bahas terlebih dahulu di sini adalah yang N-nya bilangan bulat positif ya. Jadi untuk yang bilangan bulat negatif ataupun yang 0 akan kita bahas di materi-materi yang akan datang. Nah, untuk lebih memahaminya daripada cuma bentuk umumnya, di sini saya sudah memberikan contoh soalnya. Jadi contoh soal dasar mengenai perpangkatan 4 yang akan kita bahas di sini. Misalkan ada 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi ada 5 angka 4 nih ya. Ketika 5 angka 4 ini dikalikan, itu akan sama artinya dengan 4 pangkat 5. Karena berdasarkan bentuk umumnya tadi, atau pengertiannya tadi, perpangkatan adalah perkalian berulang. Jadi kalau misalnya ada 4 pangkat 5, artinya ini merupakan perkalian berulang 4 sebanyak 5 kali. Dan kita dapat tuliskan seperti ini. Nah, 4 itu sendiri adalah bilangan pokok atau basis. Jadi kita bisa sebut itu sebagai basis, sedangkan 5-nya adalah pangkat atau eksponennya. Gitu. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara untuk menuliskan suatu perpangkatan berdasarkan bentuk umumnya tadi, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh soal mengenai cara untuk menyatakan perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan. Di sini untuk soal pertama ada negatif 3 dikalikan dengan negatif 3, itu sebanyak 4 kali. Karena negatif 3-nya itu dikalikan sebanyak 4 kali, maka kita bisa memperoleh sebuah bentuk perpangkatan dengan basis negatif 3 dan pangkat 4. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai negatif 3 berpangkat 4. Seperti itu. Kemudian nomor kedua, di sini ada perkalian berulang M sebanyak 6 kali. Karena M dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka kita bisa bentuk ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis M dan pangkat 6. Sehingga kita tuliskan sebagai M berpangkat 6. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi sangat mudah untuk menyatakan perkalian berulang sebagai perpangkatan. Lanjut. Di nomor ketiga masih sama. Kalau misalnya ada perkalian berulang 2D dikali 2D kali 2D. Karena 2D-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka kita punya basis yaitu 2D. Sedangkan pangkatnya itu adalah 3. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai dalam kurung 2D berpangkat 3. Seperti itu. Nah, setelah dicontoh sebelumnya, kita belajar bagaimana cara untuk mengubah perkalian berulang menjadi suatu bentuk perpangkatan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menghitung nilai dari perpangkatan tersebut. Kita lihat dulu di nomor pertama. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai dari negatif 0,2 berpangkat 2 dan 0,2 berpangkat 2 ke dalam bentuk bilangan biasa. Jadi kita akan amati apakah hasil kedua perpangkatan ini sama atau berbeda. Kita mulai dari yang negatif. Negatif 0,2 itu dipangkatkan 2. Artinya apa? Artinya adalah negatif 0,2 itu kita kalikan berulang sebanyak 2 kali sesuai dengan pangkatnya. Nah, bagaimana cara untuk mengalikannya? Kita lihat dulu tanda positif negatifnya. Ternyata negatif kali negatif adalah positif, kita tulis. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengalihkan dua buah bilangan desimal? Pertama, amati dulu angka di belakang koma. 2 dikali dengan 2 adalah 4. Ternyata di sini kan bilangan pertama dan bilangan kedua sama-sama satu angka di belakang koma. Jadi, ketika dijumlahkan, maka akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Karena ini baru 1, berarti kita tambahkan angka 0 di depannya. Sehingga hasil dari negatif 0,2 kali negatif 0,2 adalah positif 0,04. 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Kita lanjut ke yang satunya. 0,2 berpangkat 2. Artinya apa? Artinya adalah 0,2 dikalikan dengan 0,2.
Seperti tadi, 2 kali 2, 4. 1 di belakang koma kali 1 di belakang koma. Berarti 2 angka di belakang koma. Tambahkan 0 sini, taruh koma. Dan hasilnya adalah positif 0,04. Ternyata kedua hasilnya ini memiliki nilai yang sama. Kita lihat lagi nomor yang kedua. Apakah ketika negatif 0,3 berpangkat 3 dan 0,3 berpangkat 3 akan menghasilkan hasil yang sama seperti yang contoh nomor 1 atau tidak? Kita mulai dari yang negatif. Negatif 0,3 berpangkat 3 artinya adalah perkalian berulang negatif 0,3 sebanyak 3 kali. Kali negatif 0,3. Nah, seperti tadi, cara untuk menghitungnya adalah lihat dulu tanda positif negatifnya. Negatif kali negatif adalah positif. Positif dikalikan negatif adalah negatif. Berarti hasil akhirnya dalam bentuk negatif. Kemudian, amati angka di belakang koma. 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. Berarti catat dulu, 27. Kemudian, ini satu angka di belakang koma kali satu angka di belakang koma kali satu angka di belakang koma. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Jadi harusnya di sini ada 3 angka di belakang koma. Tetapi di sini baru ada 2 angka di belakang koma. Berarti kita tambahkan lagi angka 0 di depannya, kemudian taruh koma, dan selesai. Jadi hasil dari negatif 0,3 berpangkat 3 adalah negatif 0,027. Jadi saya kasih tahu bagaimana cara untuk mengucapkan sebuah bilangan desimal. Caranya itu tidak boleh diucapkan sebagai angka biasa seperti negatif 0,027. Salah. Jadi cara yang membaca yang benar adalah kita baca satu persatu, angka demi angka, bilangan-bilangan yang ada di belakang koma. Jadi cara bacanya yang benar adalah negatif 0,027. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke yang satunya. 0,3 berpangkat 3 adalah 0,3 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Kemudian kita kalikan seperti biasa. Lihat, amati tanda positif negatifnya. Positif, positif, positif. Karena positif semua berarti otomatis hasilnya dalam bentuk positif. Nah, untuk perkalian desimalnya sama kayak tadi. 3 kali 3 kali 3, 27. Kemudian ada 1 di belakang koma, 1 di belakang koma, 1 di belakang koma. Berarti ada 3 di belakang koma. Kita tambahkan angka 0, kita taruh koma, dan selesai. Ternyata 0,3 berpangkat 3 hasilnya adalah positif 0,027. Ternyata di antara negatif 0,3 berpangkat 3 dan 0,3 berpangkat 3 memiliki hasil yang berbeda. Jadi kita dapat tarik kesimpulan dari dua contoh soal yang pertama ini adalah ketika sebuah bilangan negatif berpangkat genap, jadi angkanya itu genap pangkatnya, maka akan menghasilkan bilangan yang positif. Seperti ini yang tadi. Yang ini tadi contohnya. Ketika negatif 0,2 berpangkat 2 akan hasilnya positif 0,04. Untuk yang bilangan negatif yang dipangkatkan bilangan ganjil akan menghasilkan selalu bilangan negatif. Jadi ini adalah tips untuk adik-adik supaya bisa mengerjakan sebuah perpangkatan dengan cepat tanpa salah memperhatikan tanda positif negatifnya. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, kita akan buktikan bagaimana tips dan trik yang tadi. Ketika bilangan negatif berpangkat ganjil dan genap, apa hasilnya? Seperti itu. Jadi kita mulai dari yang pertama, negatif 3 berpangkat 3. Cara cepatnya. Jadi saya akan jelaskan cara cepatnya ya. Kan tadi itu agak lama ya untuk menyelesaikannya. Di sini saya akan gunakan cara cepat untuk menyelesaikan perpangkatan ini. Ketika negatif 3 berpangkat 3 kan artinya negatif 3 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Jadi sebuah bilangan negatif berpangkat ganjil hasilnya negatif, berarti langsung tulis negatif. Kemudian 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti hasilnya adalah negatif 27. Itu. Kemudian yang satunya, negatif 3 berpangkat 4. Karena bilangan negatif berpangkat genap, otomatis hasilnya selalu positif. Taruh positif. Kemudian 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti hasilnya dari negatif 3 berpangkat 4 adalah positif 81. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 4 ini adalah sebuah kasus yang berbeda dari yang tadi. Kenapa berbeda? Karena di sini lihat. Ini yang ditanya adalah negatif 2 berpangkat 4. Beda dengan yang tadi. Akan kita buktikan apakah kedua ini memiliki hasil yang sama atau tidak. Kita mulai dari yang biasa. Ya ini, yang tadi kan yang
kita sudah coba kerjakan. Negatif 2 berpangkat 4, hasilnya kan berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berarti karena dia pangkatnya genap, berarti otomatis hasilnya positif. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2 adalah 16. Berarti hasilnya positif 16. Bagaimana arti dari negatif 2 berpangkat 4? Artinya, kalau yang bentuknya begini, artinya adalah negatifnya itu di luar. Yang berpangkat 4 adalah 2-nya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, negatifnya ikut dikalikan berulang karena berada dalam kurung. Sedangkan ini tidak ada kurungnya. Jadi yang harus kita utamakan adalah ini, angka-angkanya terlebih dahulu. Negatifnya akan kita kalikan paling terakhir. 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16. Karena ini adalah 16, 16 kali negatif adalah negatif 16. Sehingga negatif 2 berpangkat 4 itu hasilnya negatif 16. Berbeda dengan yang tadi. Nah, jadi adik-adik jangan sampai salah ketika menemukan contoh soal yang seperti ini dalam latihan-latihan soal yang nanti. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai pengertian dari suatu bilangan berpangkat, bagaimana cara untuk menuliskan suatu perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang, dan bagaimana cara untuk menghitung nilai dari suatu perpangkatan dengan pangkat bilangan positif. Di sini saya sudah menyediakan beberapa latihan soal untuk menguji pemahaman adik-adik sekalian. Ada 3 nomor soal terkait dengan materi-materi yang tadi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi maupun latihan soal ini, jangan malu-malu untuk komen di bawah. Untuk rekan-rekan guru, kalau ingin mengcopy file ini dalam bentuk PDF maupun PowerPoint, silahkan cantumkan emailnya di kolom komentar juga. Jadi, kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian maupun rekan-rekan guru dalam proses pembelajaran daring, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.